Terima kasih saudara, masih bersama kami membahas tentang bagaimana perkembangan TV digital di Jawa Barat bersama dengan Kang Adiana Slamet. Beliau adalah Ketua KPID Provinsi Jawa Barat. Sangat spesial, kita masih bicara tentang analog switch off atau kemudian migrasi dari TV analog ke TV digital. Kang Adi tadi sempat terpotong tadi pembicaranya, ada 2 hal. Karena memang saya ternyata diberikan buku nih, cukup menarik, Bersiap Menghadapi ASO. Ternyata di sini sangat, kalau bahasa Sundanya tuh mundel, banyak isinya, terus kemudian bagaimana perkembangannya. Kang Adi, bisa dilanjutkan bagaimana memilah kesiapan masyarakat kita dan kesiapan lembaga penyiaran, seperti apa? Ya, saya lihat dari sisi hasil risetnya Vkom Unpad ya, yang berkolaborasi, yang kesiapan masyarakat terhadap menyambut analog switch off ini. Jadi secara umum gitu masyarakat Jawa Barat hasil riset itu siap. Jadi siap menghadapi migrasi dari TV analog ke TV digital terestrial. Nah, cuman ada catatan, Kang. Jadi catatan-catatannya ini yang pertama misalkan muncul tuh masalah sosialisasi. Jadi sosialisasinya belum menyentuh pada aspek teknis ya. Mendengar sudah, tapi kemudian ketika ditanya Bapak Ibu misalkan apakah kalau TV tabung bisa nggak melakukan menangkap siaran TV digital. Nah, ini yang belum ya. Nah, catatan-catatan itu yang kemudian kita gitu ya, KPID Provinsi Jawa Barat dengan melihat hasil riset itu selama beres riset dan expose bulan November 2021. Dari bulan Desember sampai hari ini itu ketika kami sosialisasi Kang Nova, itu tidak hanya sosialisasi. Kami disupport sama asosiasi untuk melakukan sosialisasi dan simulasi pemasangan STB. Nah, itu hasilnya? Bahkan saya pribadi itu disangka ketika masuk ke desa-desa itu disangka sales STB kan. Oke, baik. Karena kami memperlihatkan STB kan kayak gitu ya. Jadi nanya dulu Bapak Ibu ada proses peralihan konversi lah ya, kalau dulu itu kan dari minyak ke gas. Kami ngobrol dulu, kami meyakinkan kalau boleh masuk nggak? Silakan, kalau diperbolehkan oleh masyarakat masuk kan gitu ya. Memasang langsung di situ untuk simulasi gitu ya. Nah, lalu ada seminar-seminar yang kemudian kami juga melakukan simulasi di depan masyarakat. Lalu kami juga memberikan door prize STB kan, walaupun nggak banyak ya maksudnya ya, karena sejujurnya kami hanya disupport pemerintah provinsi, walaupun misalkan pihak kementerian ketika ada agenda-agenda di Jawa Barat kami selalu digandeng. Tapi urusan permasalahan STB gitu ya, apa segala macam kami kolaborasi aja gitu ya. Nah, itu ya sisi masyarakat nih Kang. Sisi lembaga penyiaran itu kami bekerja sama dengan program studi ilmu komunikasi FISIP Universitas Pasundan. Itu siap kan. Jadi siap, cuman ada catatan juga. Apa catatannya? Misalkan ini permasalahan sewa multiplexing, sewa MUX kan gitu ya. Ada kawan-kawan lembaga penyiaran yang ada di Jawa Barat ini sedikit memberikan masukan ke kami bahwa Kang bisa nggak sih gitu menyuarakan aspirasi kami nih lembaga penyiaran kalau memang sewa MUX-nya itu tidak terlalu mahal, karena kami kan pendapatannya minim juga. Nah, hal-hal yang seperti itu yang kemudian kami suarakan juga. Tapi bukannya ada standar harganya kalau tidak salah? Di PP, peraturan di PP 46 itu hanya mengatur batas atas dan batas bawah. Jadi tidak ditentukan misalkan kan di Jawa Barat ini kan ada 8 wilayah layanan kan. Jadi di 8 wilayah layanan itu sewa multiplexing itu beda-beda. Misal di wilayah layanan satu nih di Bandung Raya. Bandung Raya, betul. Nah, di Bandung Raya itu yang saya dengar itu minimal 16 juta. Sedangkan misalkan di wilayah layanan 8 Sumedang Majalengka itu bisa 13.500.000 atau sampai 14 juta. Nah, ini yang kemudian kami angkat juga tentang permasalahan sewa MUX berkeadilan. Belum lagi permasalahan lembaga penyiaran komunitas kan. Iya, itu juga harus diakomodir. Penyiaran kan punya tuh TV kan gitu ya. Lalu di Depok ada Universitas Gunadarma kan. Iya, gitu. Betul. Nah, artinya bahwa kami juga sempat menyuarakan Kang bahwa apakah misalkan lembaga penyiaran komunitas itu sewa multiplexingnya disamakan dengan lembaga penyiaran swasta. Nah, saya pikir
kami pikir ini kan tidak adil juga ketika itu disamakan. Gitu. Oke. Tapi sudah ada respon soal yang disuarakan? Ya, respon untuk spesifik untuk coba bahwa sewa multiplexing berkeadilan ini ya, ini belum clear juga sebenarnya. Maksudnya belum clear, ini belum ada solusi gitu ya. Tapi kemudian kalau kita mengacu pada PP 46 atau PP nomor 6 kan ada salah satu lembaga penyiaran publik itu kan pemegang multiplexing juga. Iya, betul. Nah sebenarnya itu bisa ditekan sampai 0 rupiah asal kan ada catatan-catatannya tuh. Jadi catatan-catatannya ketidakmampuan, harus lapor ke Menteri Keuangan apa segala macam. Dan ada negosiasi di situ ya? Ada negosiasi di situ. Oke, baik. Nah, tapi kalau bicara KPID kan tidak lepas dari kualitas penyiaran. Betul. Apakah analog switch off ini atau migrasi dari TV analog ke TV digital optimis nggak sih semakin lebih baik? Kalau saya pribadi dan kawan-kawan KPID Provinsi Jawa Barat, yang namanya proses peralihan dari analog ke digital itu adalah alih teknologi kan. Jadi kami optimis bahwa ini akan lebih baik. Sederhananya gini kan, jadi sederhananya. Kalau kita bicara kualitas gambar, bahwa digitalisasi penyiaran ini kan versi tagline-nya itu kan bersih, jernih, canggih. Ya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Ya. Artinya bahwa kualitas masyarakat untuk melihat program-program tayangan di stasiun televisi itu tidak ada lagi semutnya. Kalau bahasa dulu kan kayak gitu. Bahasa kitanya semut lah ya. Oke. Sirum ya. Nah itu yang paling sederhana kan sebenarnya. Ya. Itu. Nah ada beberapa hasil kajian ilmiah kan yang kemudian ini juga harus dilihat bahwa next setelah analog switch off ini akan bermunculan televisi-televisi baru. Betul. Nah televisi-televisi baru itu bukan izin baru kan, tapi afiliasi dengan multiplexing ya. Hari ini sudah bermunculan tuh. Nah artinya bahwa penambahan stasiun televisi itu ke depan akan ada spesifikasi program. Iya betul. Kan misalkan Kompas TV news yang kayak gitu. Betul. Lalu ada TV lain programnya religi, lalu olahraga, hiburan misalkan, budaya, politik. Nah itu akan ada spesifikasi program seperti itu yang kemudian nanti bermunculan. Oke. Nah saya kami ya KPID Provinsi Jawa Barat gitulah memandang bahwa ini akan kualitasnya akan lebih baik akan lebih baik. Oke, baik. Nah, itu optimisme itu tentu harus dibarengi atau diiringi dengan soal pengawasannya. Tentu ke depan lebih banyak, saya pikir sih lebih rumit karena lebih banyak lagi nanti di TV digital ini. Saudara, kita akan masih berbincang bersama dengan Kang Adiana. Selamat, beliau adalah Ketua KPID Jawa Barat tentang migrasi TV analog ke TV digital. Setelah jeda kita akan kembali.